Halo, salam semuanya sahabat Harapan Baru. Jumpa lagi kembali di dalam podcast Harapan Baru kali ini. Dan tentunya hari ini kita juga boleh merasakan suatu hal yang baik, hal yang sukacita di mana penyertaan Tuhan boleh menjaga dan melindungi dan memberkati kita hari ini. Dan pada saat ini saya tidak sendiri. Pada saat ini saya bersama dengan satu narasumber yang juga hari ini akan bersama-sama membawa kita, memandu kita untuk kita boleh sharing bersama, bahkan sharing pengalaman yang baik. Dan untuk itu kita boleh lihat sebelah kita, yaitu ada Ibu Pendeta Naftali atau biasa kita kenal dengan Ibu Pendeta Lia. Selamat pagi, salam. Shalom, apa Salam ya. kabar? Apa kabar Bu Pendeta? Baik. Baik ya. Iya, gimana dengan kesibukan di kantor Sinode hari ini? Semuanya berjalan dengan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan baik ya Ya, Bu Pendeta ya, terima kasih. Ya sahabat Harapan Baru, jadi Ibu Pendeta Lia adalah salah satu kabid PWG di Tubin di GKPB, dan ini suatu hal yang kami merasakan sukacita karena kami boleh bersama untuk boleh mengambil waktu dengan kesibukan beliau hari ini. Tapi beliau hari ini boleh bersama-sama dengan kita untuk kita boleh berpodcast ria ya hari ini. Ya Bu Pendeta, mungkin saya boleh persilakan kepada Bu Pendeta untuk boleh menyampaikan sedikit terkait dengan tema atau materi yang mungkin hari ini Bu Pendeta boleh bagikan bagi kita saat ini. ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya biasa panggil Pak Pendeta Dede. Ya, sebelum kita bersama-sama menggali atau membedah teks pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk terlebih dahulu kita memulai dengan doa. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan dan menggumuli firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik setiap kami yang mendengar dan melihat tayangan ini. Dan biarlah Engkau juga yang menyertai sehingga setiap kami boleh mendapatkan berkat dan kasih karunia yang dari Tuhan asalnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, bacaan pada hari ini saya diajak, diminta sebenarnya untuk membahas satu bagian dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Dan mari kita bersama-sama membacanya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dan LAI memberi judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikianlah teks yang menjadi perenungan kita pada hari ini yang berada dalam sebuah tema serigala dalam diri manusia. Judulnya cukup ngeri ya. Saya diberi tugas untuk membedah teks ini dalam perspektif tema yang cukup luar biasa, agak mendalam ya. Ya, jadi hari ini ketika kita diajak untuk membedah serigala dalam diri berdasarkan nubuatan atau berdasarkan apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam 2 Timotius ini, bukan sekedar teks kuno, melainkan sebuah cerminan apa yang terjadi dan relevan dengan situasi masa kini. Jadi tentunya kita menyadari betul apa yang disampaikan dalam ayat yang pertama, bahwa pada hari-hari ini, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau bicara tentang kesukaran, setiap kita pasti memiliki kesukaran ya masing-masingnya. Ada pergumulan, ada tantangan yang tentunya setiap kita bergumul dengan hal itu. Dan firman Tuhan dalam penjelasannya, kata sukar
dalam bahasa aslinya yaitu kalepos, itu adalah berarti kesulitan, bukan hanya bicara tentang ekonomi saja, tapi berarti sesuatu yang ganas, Ganas, sesuatu ya. yang berbahaya, sesuatu yang liar. Dan kata ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam teks Matius 8 ayat 28 yang melukiskan dua orang yang saat itu kerasukan setan. Oke. Jadi ini kata yang sama yang digunakan. Nah, ini menarik sekali karena Paulus tidak bicara tentang bencana alam saja secara spesifik, tapi bencana karakter. Bahwa dalam akhir zaman ditandai dengan buasnya, kalau kita katakan gitu ya, buasnya jiwa manusia. Dan inilah mungkin yang kita bisa identifikasikan dengan metafor serigala gitu ya. Ketika kendali moral lepas, ketika insting dasar manusia yang berdosa kemudian mengambil alih. Nah, ini menjadi sebuah gambaran yang kemudian Paulus coba sampaikan kepada setiap kita pembacanya. Karena itu pada ayat 2 sampai 4 kita menemukan secara spesifik bagaimana Paulus membuat 3 kategori besar yang menjelaskan atau menyebutkan juga tentang anatomi atau situasi kedirian manusia saat ini dalam gambaran perspektif akhir zaman. Yang pertama, ego dan materi. Paulus mencoba untuk mengatakan pada ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini pertanyaannya Pak Pendeta, kenapa ini menjadi hal yang pertama yang disebutkan oleh Paulus? Ini kan menarik ya. Kenapa? Oh, rupanya Paulus menyadari bahwa induk dari semua keinginan-keinginan manusia adalah hal ini ya. Sehingga ketika manusia melihat itu sebagai sesuatu yang center, maka eksistensi dan keberadaannya yang validasi, yang kemudian menjadi sesuatu yang haus gitu ya, dipenuhi. Dan fenomena haus validasi, pamer kekayaan atau flexing misalnya begitu, lalu kemudian menghalalkan segala cara untuk keuntungan dan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, ini kan kasat mata sekali ya kita lihat. Betul. Fenomena ini kan sangat terlihat nyata sekali. Misalnya dalam dunia digital, kita ini kan hidup dalam kehidupan digital yang semuanya serba cepat, semua informasi bisa kita terima dengan mudahnya begitu. Dan dalam konten-konten kita menemukan juga ada berbagai macam pemberitaan yang kadang justru tidak berangkat dari berita atau fakta yang ada. Nah, ini menjadi hal yang juga rupanya Paulus relevan sekali ya apa yang disampaikannya dia kepada kita. Lalu yang kedua, Paulus mencoba untuk mendeskripsikan juga tentang relasi dan juga kasih. Paulus mengatakan bahwa banyak orang yang mulai menyombongkan diri, banyak yang membual, kemudian tidak tahu terima kasih kepada orang tua, kan begitu, lalu kemudian tidak peduli dengan agama, tadi disebutkan dalam teks, tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai. Lalu kemudian suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Secara detail Paulus kemudian menyebutkan satu persatu sebagai sifat dasar, bagian dari kedirian manusia. Jadi dikatakan ada kata garang, brutal gitu ya. Nah, ini kan gambaran manusia. Kalau amigdalanya bekerja, ini kan kalau kita lihat dalam cara kerja otak manusia, ada yang namanya amigdala, itu bagian otak yang kalau selalu siap sedia ya, dia akan selalu defense sehingga kemudian tegang gitu ya, tegang ya, bisa katakanlah bukan baku dapa jadi baku hantam gitu kan. Nah, ini sesuatu yang real terjadi dalam kehidupan manusia yang rupanya relasi sosial antar sesama ini sudah mulai terdegradasi kalau Paulus mau katakan. Salah satu ciri-ciri juga dari situasi akhir zaman. Bagaimana manusia sudah tidak lagi mempedulikan dan kasih hanya sebatas kata-kata yang diucapkan tapi sulit sekali untuk dinyatakan.
Dan ini menjadi sebuah situasi yang nyata yang memang kita lihat buktinya kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya gitu ya. Kan suka ada FOMO begitu ya, bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi ini ya. Atau membeli Ini sesuatu iya, ya. lalu kemudian wah ini ya saya sudah padahal sebenarnya firman Tuhan katakan kalau engkau memberi dengan tangan Yang kiri ya sembunyi jangan. terlihat. Iya betul, sehingga nah ini juga memperlihatkan bagaimana rupanya relasi dan hal-hal sosial juga mulai terdegradasi. Oke. Lalu yang terakhir Paulus juga memberikan sebuah deskripsi tentang kesenangan duniawi yang juga menjadi ciri dari sifat atau hal-hal yang mencirikan akhir zaman ya, manusia akhir zaman. Dikatakan suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan tidak mau menuruti Allah. Nah ini menarik sekali karena fokusnya adalah pleasure over principle. Jadi kesenangan di atas prinsip. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa kita lebih takut kehilangan tren atau ketinggalan tren ya, FOMO, kita lebih takut itu daripada eksistensi kita sebagai pengikut Kristus. Dan jelas bahwa fokusnya setiap kita harus bisa memahami tentang tujuan kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena kita melihat fenomena dunia saat ini banyak manusia lebih memuja hormon dopamin dan dari kesenangan sesaat daripada kedamaian. Kedamaiannya, betul. Shopaholic, orang pokoknya gimana caranya untuk menyenangkan diri sendiri, ada masalah, ada pergumulan, cari hal yang instan, ada tren apa ikut, pokoknya nggak mau ketinggalan apapun itu, mulai dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan begitu. Nah ini kan fenomena yang terjadi yang ada di sekitar kita. Nah rupanya gambaran ini sebenarnya juga memberikan sebuah kalau saya bilang cerminan diri, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba cepat, serba digital, tetapi juga kita diperhadapkan pada sebuah nilai-nilai iman. Nah ini menjadi tantangan bagi kita sebagai pengikut Tuhan. Karena itu baiklah memang kita kemudian berefleksi apa tujuan hidup kita saat ini dan apa tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Tentunya kita tidak untuk diri kita sendiri kan, tapi ada nilai yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Meskipun tidak mudah dan meskipun tentunya banyak tantangan dan pergumulan di tengah-tengah situasi saat ini. Begitu Pak Pendeta. Oke. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi luar biasa hari ini kita dapat melihat lebih dalam ya Bu Pendeta yang terkait dengan firman Tuhan hari ini. Dan tadi satu hal yang menarik juga bahwa dalam penulisan atau yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, di mana ketika kita menarik dalam teks itu adalah satu hal yang paling utama itu kenapa tadi disampaikan lebih dulu ya mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan ini menjadi satu hal yang menarik ketika tadi juga Bu Pendeta membahas akan hal ini. Nah, mungkin ada satu pertanyaan Bu Pendeta hari ini terkait dengan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dalam diri kita sebagai manusia itu adalah kaitan yang berjalan. Mencintai diri ya seperti tadi. Kita dengan situasi modern sekarang ya kita ingin tampil yang terbaik gitu ya. Membuat tampilan yang terbaik, nah itu bagaimana bentuk respon kita untuk kita sangat mencintai diri kita. Lalu berkaitan dengan hamba uang. Nah hamba uang ini dalam keseharian kita ya memang kita pasti membutuhkan transaksi uang itu. Bahkan kebutuhan kita dalam kehidupan ini juga ya berasal dari uang. Nah tetapi Rasul Paulus sangat erat sekali dan kuat sekali tadi juga disampaikan oleh Bu Pendeta terkait dengan hal ini. Tetapi kenapa manusia bisa timbul sikap serigala dalam diri itu dimulai dari mencintai dirinya dan juga dari hamba uang itu. Apakah salah kita melakukan hal itu? Mungkin ada respon kecil nggak Bu Pendeta terkait hal ini? Ya, kita tidak bicara soal dalam tataran salah atau benar. Ya gitu ya. Siapalah kita bisa menilai sesuatu itu. Karena kita bukan hakim atas sesama kita kan begitu ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa ini bagaimana bisa muncul hal ini gitu ya. Situasi ini.
Ya serigala muncul kalau tidak ada gembala, Hmm, ya kan? betul. Dan manusia akhir zaman merasa dirinya adalah Tuhan atas hidupnya. Hmm, Sehingga ketika Tuhan kemudian disingkirkan dan menjadi pusat kehidupan itu adalah diri sendiri, insting insting. diri sendiri. Tadi saya katakan amigdala Iya. itu adalah insting hewani manusia Hmm, yang selalu siap begitu ya. Ya akhirnya kita akan kemudian berujung pada kesia-siaan. kesia-siaan ya. Kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi terbeban karena rupanya hal-hal yang kita kejar itu tidak memberi jawaban yang pasti atas hidup kita. Jadi karenanya Paulus memperingatkan kepada kita untuk kita boleh pintar tapi kita harus bijak. Cek. Kita perlu uang iya, tapi uang tidak menjadi hal segala-galanya. Segala-galanya ya. Ya, firman Tuhan juga katakan janganlah engkau menjadi hamba mamon. Artinya memang kita dalam kehidupan di dunia ini kita perlu uang kan untuk makan, beli Betul, apa gitu kan betul. kita perlu uang. Tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan di dalam Tuhan. Lagi kita menyembahnya ya. Betul. Karena itu ketika kita menjadikan misalnya materi itu sebagai center dalam hidup kita, maka relasi kita pun juga akan transaksional. Kita tidak akan bisa menghargai dan kita tidak akan bisa menilai sesuatu dengan ketulusan. Karena semuanya dalam perspektif apa nih keuntungannya. Ada seorang teman berkata, di dunia ini tidak ada yang namanya sahabat sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Oke. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah selama kita tinggal di dunia pasti kita punya tujuan. Dan tujuan itu salah satunya kepentingan kan? Ya. Bisa negatif, bisa positif. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu sebagai hal yang positif? Dan bagaimana kita bisa menilai itu hal negatif? Kita perlu gembala. Gembala yaitu Tuhan kita. Karena Tuhan katakan, lakukanlah apa yang baik, yang benar, dan yang membangun sebagai nilai. Sehingga dengan begitu kita menyadari loh kita manusia berdosa ya. Tidak ada yang sempurna di dunia. Kita semua sudah melakukan banyak kesalahan dan kehilafan. Disadari atau tidak. Karena itu kita perlu belas kasih Tuhan. Dan Tuhanlah yang kemudian mengembalikan kita lagi on the track. Ya kalau kita kemudian mau menempatkan dia as a center dalam hidup kita gitu. Tapi kalau kita tidak mau jadikan dia sebagai centernya dan tetap memilih diri kita sebagai pusat dari kehidupan, maka kita akan lelah. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kebahagiaan dan kedamaian sejati. Ya. Jadi satu hal menarik lagi Bu Pendeta, tadi disampaikan bahwa seseorang memiliki sikap serigala itu karena tidak adanya gembala. Dan dalam penyampaian tadi juga Bu Pendeta sangat menarik, apakah bisa berkaitan juga tadi dengan Bu Pendeta mengatakan berarti transaksional itu terjadi, ya kalau kita mengharapkan ada gembala yang menuntun berarti itu ada transaksionalnya. Apakah itu satu hal yang negatif atau hal yang positif? Gembala bukan dalam artian transaksi, relasi. Gembala itu kan dia nothing tulus ya. Dia kan menjaga domba-dombanya supaya domba-domba yang dia jaga dan dia pelihara itu semuanya baik. Kan gambaran Yesus seperti itu. Betul. Nah kalau transaksi kan saya dapat untung apa dari domba ini nih? Tapi kecenderungan manusia seperti itu. Itulah manusia dalam yang digambarkan sebagai serigala yang hidupnya menjadi diri sendiri sebagai pusatnya dan tidak menempatkan Yesus sebagai gembalanya. Sehingga apapun yang dia perbuat, dia akan berpikir apa yang saya dapat untung dari ini. Nah, karena itu gimana baiknya kita menempatkan atau berpikir gembala itu adalah suatu tempat yang benar di dalam diri kita. Ketika kita menempatkan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, maka kita akan berjalan, tidak akan meminta sesuatu yang lebih dari apa yang kita bayangkan, ekspektasi tinggi. Kita let it flow saja, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Just like a river mengalir begitu saja ya. Kita gimana cara kita bisa tahu? Ya kalau kita memang mendekat kepada Sang Gembala, kita berserah dan kita benar-benar percaya dan mempercayakan diri kepada Sang Gembala. Nah, gembala yang baik itu kan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Dia selalu ada dan hadir dalam kehidupan.
Dan dia selalu mendengar suara domba-dombanya. Dia tahu setiap detil dari keadaan domba-dombanya. Nah karena itu kalau tadi dikatakan kita punya gembala lalu kita transaksi, ya salah sekali gitu. Karena gembala itu tidak pernah cari transaksi, Transaksi ya. dia tulus, dia menjaga seperti kepunyaannya itu loh, sebagai pemiliknya yang dia kasihi, dia akan berbuat apapun untuk yang dia kasihi. Sama seperti kita mengasihi orang yang kita kasih, kita akan menjaga itu, memproteknya. Nah itulah juga kan gitu. Jadi gambarannya Tuhan tuh nggak pernah minta bayaran kok sama kita. Tuhan itu dengan kasihnya yang besar, dia gantikan kok dirinya buat kita gitu. Dengan harga yang sangat-sangat mahal yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan Tuhan Yesus lakukan itu dengan ketulusan loh, tanpa pamrih apapun gitu. Ya masaan kita kemudian berhubungan dengan Tuhan secara transaksi, rasanya kok kita, kalau saya katakan anak kurang ajar sekali sama orang tua, kan begitu ya. Maaf saya ngomong agak kasar ya, tetapi yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu nggak pernah meminta imbalan atas apapun yang sudah dia lakukan buat kita. Dia dengan sungguh-sungguh bahkan nyawanya dia berikan buat kita karena dia begitu mengasihi, melebihi apa yang kita bayangkan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggantikan apa yang dia sudah lakukan buat kita. Nah karena itu serigala memang tidak mungkin bisa hilang karena kita hidup dalam keberdosaan. Tetapi seperti yang dikatakan, hiduplah dalam buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kan gitu, kesabaran, terus kemudian penguasaan diri gitu. Jadi memang 9 ini gambaran hidup dalam tuntunan dan perubahan, transformasi hati. Misal katakan jika hatimu itu baik, maka akan terpancar dalam matamu. Dan itu artinya center of our life, ketika kita mau digerakkan bersama dengan Tuhan, maka hati kita yang akan diubahkan, mindset kita yang akan dirubahkan, sehingga kita mendapatkan transformasi hidup. Serigala mungkin tidak bisa hilang dari diri kita, tapi dia bisa dijinakkan ketika kita menjadikan Kristus sebagai gembala satu-satunya yang meliding kita, menuntun kita, menyertai kita dalam menjalani hari-hari di tengah dunia. Karena kita tahu manusia selama tinggal dunia tidak pernah lepas yang namanya persoalan dan kehidupan yang sukar. Wah, menarik ini sahabat Harapan Baru, di mana bahwa kuncinya sebetulnya adalah ada ketulusan dan kita menempatkan ya, gembala yang baik dan benar itu di dalam hati, dalam kehidupan kita, bahwa kita mau menempatkan Tuhan bukan sebagai satu transaksional. Dan itu satu hal yang luar biasa digambarkan oleh Ibu Pendeta Lia pada saat ini. Jadi ya salah satu cara untuk kita tidak menimbulkan serigala dalam diri kita ya ketulusan itu. Dan dalam ketulusan itulah kita dapat melihat bahwa Tuhan pun juga tidak ada mendendam. Kalau tadi disampaikan Bu Pendeta, dia mau menyerahkan dirinya, nyawanya, tubuhnya gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sadar bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia mau melakukan itu demi menyelamatkan kita. Jadi luar biasa di Bu Pendeta, dan ini satu hal yang menarik juga bagi kita kalau kita melihat lagi Bu Pendeta ya, dalam ayat 2 sampai ayat keempat itu, nah kan dikatakan paling buas gitu ya. Kira-kira ada nggak Bu Pendeta dari ayat itu yang mana yang paling buas gitu ya, yang terjadi di dalam kehidupan ini gitu, atau semuanya gitu, kira-kira yang mana Bu Pendeta? Ini pertanyaan sulit ya sebenarnya, paling buas itu ya. Nah ini pertanyaan sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena kalau dibilang paling buas berarti kan hierarkis sekali ya, ada nilai 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Padahal kalau apa yang disampaikan dalam 2 Timotius 3 ini kan sebuah gambaran secara keseluruhan. Yang tadi saya katakan ada tiga poin besar klasifikasi yang Paulus sampaikan gitu. Jadi tentang diri sendiri, relasi dengan manusia, dan juga bagaimana dengan relasi dengan Tuhan. Tetapi yang kita ingat adalah begini, manusia hakikatnya itu memiliki potensi untuk menjadi jahat. Wow. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di Roma 7. Itu jelas sekali. Artinya apa? Kenapa manusia semua punya potensi untuk berbuat jahat? Karena manusia jatuh dalam dosa ya. Gambaran ilahi itu rusak. Imago Dei itu ya, dalam gambaran ilahinya, citra Allah itu rusak. Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Nah karena itu kalau dibilang mana yang paling ini, ya saya bilang
ini sebenarnya akumulasi dari semua perbuatan-perbuatan jahat ya kan. Ini kan sebenarnya Betul. deskripsi atau catatan tulisan ya Paulus menjelaskan ini loh perbuatan jahat tuh ya kayak gini Iya. gitu kan. Nah ini tanda-tandanya kalau sudah mulai akhir zaman katanya begitu kan. Ya ya rupanya memang kita harus self awareness ya. Kita Betul. harus menyadari dalam kerendahan hati bahwa setiap manusia, Alkitab bilang dalam Roma 7 punya potensi berbuat jahat, itu artinya kita diajak untuk hati-hati. Kita harus waspada. Gimana cara kita harus hati-hati dan bagaimana kita bisa waspada? Satu kuncinya yang selalu Tuhan katakan. Tuhan mengasihani orang yang rendah Hati. hati dan membenci orang yang congkak. Jadi ketika kita hidup dalam kerendahan hati dan menyadari siapa kita, maka dengan mudah kita akan berkata, Tuhan, let it be as you doing sesuatu dalam diri kita gitu. Apa yang Tuhan mau, ya udah lakukanlah Tuhan. Tidak lagi pada center of life-nya kita. Tapi Jesus is the center of my life. Ya, sahabat Harapan Baru sungguh sangat menarik ya. Tadi digambarkan tentang Imago Dei. Jadi dalam gambaran Allah ini ternyata memang betul ya Bu Pendeta ya, bahwa manusia itu sangat kontras sekali di dalam gambaran Allah, bahkan dalam gambaran kita sebagai manusia dalam diri Allah. Nah tentu ini juga menjadi satu hal yang menarik Bu Pendeta. Kira-kira di titik mana gitu ya sebenarnya ketika gambaran Allah di dalam diri manusia itu tertutup dengan sikap serigala dalam diri ini. Nah itu dia. Jadi gambaran Allah atau citra Allah itu kan rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia menghalalkan segala cara untuk dirinya. Nah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah proses pemulihan. Sehingga citra Allah dipulihkan dalam diri manusia melalui pengorbanan dan penebusan dosa manusia. Kita yang seharusnya menerima hukuman, kemudian Kristus yang menggantikan posisi kita. Nah, dengan demikian seyogianya kita sebagai manusia yang telah dipulihkan dan dimerdekakan dari dosa, kita mau hidup dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan kan. Nah itu sebabnya memang selama kita ada dan menghirup nafas kehidupan, selama itu juga Tuhan mempercayakan kita untuk berjuang. Bahwa hidup memang harus diperjuangkan, sama seperti Yesus katakan, kalau kau mau mengikut aku maka kau harus pikul salib. Nah proses memikul salib adalah bagian juga dalam proses kita dimurnikan, dipulihkan sama seperti emas yang dimurnikan dengan api yang sangat panas. Kita pun juga. Kalau kita mau memaknai bahwa sejatinya memang dalam diri manusia berpotensi melakukan hal yang jahat, maka untuk bisa menghilangkan mungkin tidak bisa. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir. Kita bisa menjinakkan serigala itu. Dengan cara apa? Tadi kerendahan hati dan menyadari betul bahwa jangan kasih makan serigalanya. Jangan kasih makan dengan amarah. Jangan kasih makan dengan kesombongan. Dengan keangkuhan, dengan kecongkakan. Nah, jangan dikasih. Betul. Justru kita harus bikin diet rohani, yaitu menyadari bahwa kita ada sampai saat ini ya karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Tadi di awal Pak Pendeta juga sempat mengatakan saya mau tampil baik, saya mau tampil bagus, kelihatan gitu ya. Itu kan berarti saya menghargai diri. Ya, kalau kita dalam perspektif kita berdandan rapi, kita berpakaian bersih, itu untuk menghargai dan mencintai diri sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan karena telah memberikan kita hal yang kita miliki, maka itu baik. Tapi kalau kemudian motivasinya, mindsetnya adalah supaya orang lain iri sama kita, atau supaya orang lain itu ngerasa, tampil flexing begitu kan? Itu kan udah berbeda gitu. Jadi memang kembali lagi kerendahan hati, motivasi diri, paradigma berpikir kita, menilai sesuatu. Betul. Jadi memang itu yang harus kita. Ini kan menarik nih Bu Pendeta. Jadi saya ingin menarik tadi ya tentang ini relasi dalam kehidupan kita sehari-hari jadinya terkait dengan self culture dengan narsisme itu kan suatu terkadang validasi ya. Yang dimana ya kita ingin menghargai diri kita, itu kan satu hal yang baik. Tapi terkadang ketika kita ingin menghargai diri kita hampir tipis banget dengan bagaimana ya itu dalam serigala dalam diri itu yang
Seperti tadi, ketika kita ingin tampil baik, tetapi hanya untuk menyakiti orang dan lain sebagainya. Fenomena ini terjadi di dalam kehidupan ini. Kira-kira bagaimana cara kita bisa membedakan hal yang sangat setipis tisu itu gitu ya, menghargai diri dengan oh dia narsis hanya untuk kesombongan, untuk menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Satu hal sih bagi saya prinsipnya begini, kita nggak bisa apa namanya melarang orang untuk merespons atau melakukan sesuatu terhadap diri kita. Tapi kita bisa apa namanya mengatur Mengatur ya. bagaimana respons kita terhadap situasi di luar kita. Jadi itu balik lagi tadi saya bilang self awareness, kita ini loh yang harus memiliki kesadaran. Betul, betul. Orang pintar banyak, tapi orang yang sadar sedikit kan begitu. Betul. Artinya bagi saya kita tidak mudah jatuh dalam penghakiman, kita tidak mudah jatuh dalam provokasi, kita tidak mudah jatuh untuk menghakimi. Itu cara kita melihat sesuatu, cara kita untuk merespon sesuatu. Karena kan kita nggak mungkin bisa lah apa namanya mengatakan kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Tapi setidaknya kita bisa mengatur diri kita untuk tidak merespons hal yang sama. Lalu bagaimana caranya Bu Pendeta, saya ini kan mau apa namanya kasih konten apa tuh, saya mau tampil ini kan buat, tapi memang saya karena saya suka, ya jadilah dirimu sendiri. Ketika terselip sedikit saja bahwa ini biar saya, kamu biar panas, sejatinya kita sudah melakukan atau membangunkan serigala yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi ya itu kita perlu sadar betul tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu yang menjadi sebuah apa namanya ya tadi setipis tisu. Karena setiap orang dalam mengambil keputusan dia pasti ada dalam sebuah persimpangan, saya lakukan atau tidak. Jadi makanya Yakobus katakan kan, lambatlah berkata-kata. Gitu. Artinya ya bukan hanya berkata-kata, tapi yang dimaksudkan adalah berpikirlah matang-matang untuk setiap respons yang kamu berikan. Ya, terima kasih Bu. Tadi luar biasa sekali dan tadi saya ingin mengambil satu kata, penghakiman. Jadi dalam dunia digital ini kita bisa jadi serigala, mencabik-cabik dengan sebuah komentar yang buruk, komentar yang negatif, dan itu tanpa sadar kita bisa timbul dalam situasi ya bahkan dalam dunia digital hari ini. Jadi kira-kira imbasnya dalam dunia digital ini, internet dan lain sebagainya, kira-kira ada hal baik nggak Bu Pendeta untuk bisa diberikan saran agar sikap-sikap seperti ini tuh jangan sering timbul dan memunculkan di dalam ya bahkan khususnya di dunia digital ya seperti itu. Ya memang kan dunia digital itu adalah dunia kalau saya katakan dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Seperti lagunya Yuniar itu kan dunia tipu-tipu. Kenapa gitu? Kalau kita boleh jujur tampilan di media sosial pasti kita maunya yang paling baik. Ujaran-ujaran silih berganti datang tidak bisa kita bendung. Tapi satu hal yang kita bisa respons adalah ketika kita melihat konten atau apa namanya sesuatu yang ada dalam dunia digital, ketika kita melihatnya itu apakah itu benar, membangun, baik. Kalau memang tidak membangun ya tidak usah kemudian apa namanya direspons. Responnya. Karena bagi saya prinsipnya adalah begini, sama seperti tadi kita tidak bisa mungkin apa namanya mengatur orang untuk berkomentar. Betul. Tapi kita yang bisa mengatur diri untuk merespons. Dan inilah yang menjadi menurut saya adalah salah satu pikul salib. Untuk tidak mudah reaktif, untuk tidak mudah terpancing, ini kan bukan sesuatu yang mudah. Betul, betul. Karenanya kalau saya mau bilang ya inilah tantangan kita sebagai pengikut Kristus yang ada di tengah-tengah dunia digital. Kan kalau dulu dibilang mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu, gitu kan? Jemarimu adalah harimaumu. Artinya sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu di dunia digital, itu juga adalah representasi gambaran kita di dunia nyata, cerminan. Kalau saya kemudian diminta tadi menjawab apa yang disampaikan pendeta Dede, bagaimana caranya? Ya, kalau saya pribadi saya akan katakan ya balik lagi pada diri sendiri. Bagaimana kita merespons itu. Ya.
Karena tidak semua hal harus kita bisa respons. Tidak semua hal itu dapat kita terima Betul. dengan sesuatu yang baik. Baik ya. Dan Ya, itu berarti bisa kembali lagi bahwa kan dalam dunia digital itu kita sadar lah ada dislike and dislike ya, like and dunia dislike, nyata like juga and dislike gitu gitu kan, ya, betul. dunia nyata juga begitu. Tapi kan tadi betul kata Bu Pendeta, Nah, balik lagi kita mau iya. memberi makannya apa. Iya. Kalau kita memberi makannya dengan kasih, dengan Iya, kebaikan, iya. segala itu akan bisa berubah sikap itu. Tapi kalau kita memberi kamu ini marah dasar, kayak gitu. Ya, kan ya itulah kalau dunia digital itu kan kita nggak bisa ya, kalau saya katakan tidak bisa dengan mudahnya kita berdiskusi. Diskusi. Ini beda, bahasa verbal dengan bahasa tulisan itu beda. Betul, betul. Ya kan? Setuju. Kalau bahasa diskusi kita bisa saling memahami. Tapi kalau bahasa verbal itu kayak saya mungkin WA Pak Pendeta di mana karena suasana hatinya Pak Pendeta sedang tidak baik-baik aja. Saya padahal bilangnya di mana. Tapi Pak Pendeta bisa respon, apa sih nih Bu Pendeta Lia? Kok nanya-nanya di mana? Karena situasi sedang tidak baik gitu kan. Nah itu, jadi bagaimana manusia berhermeneutik itu dia, betul ya. dalam dunia yang serba cepat itu sebenarnya juga salah satu tantangan. Ya tadi kalau memang kita mau dunia digital memang nggak bisa ini ya, nggak bisa kita lepaskan. Tetapi bukan berarti kemudian dunia digital menjadi ruang bagi kita untuk memberi makan serigala dalam diri. Hati-hati. Betul. Ya, Pendeta. Jadi tanpa terasa ini sudah luar biasa sekali. Tapi sebagai closing statement, Bu Pendeta. Jadi meskipun dunia ini semakin sukar dan karakter manusia itu semakin rusak, bahkan digambarkan serigala di dalam diri. Nah, kira-kira Bu Pendeta bagaimana kita tetap bisa memancarkan imago Dei itu di tengah-tengah kawanan serigala yang banyak ini? Ini ya, closing statementnya begini. Dunia semakin liar, iya. Dunia semakin sukar, pasti. Kendala dan tantangan selalu hadir, silih berganti. Namun satu hal yang pasti tidak pernah berubah, bahwa Tuhan dengan janjinya hadir melingkupi. Ketika kita mau hidup dan menjadi pengikutnya, maka apapun yang terjadi, bahkan saat dunia berakhir, Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertransformasi diri. Karena Tuhan memberi kita nafas kehidupan, Tuhan juga memberi kita kemenangan. Karena itu jangan pernah menyerah, tetap berserah dan berjalan dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Karena apapun yang kau kerjakan, selama itu membawa damai sejahtera, maka Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Luar biasa sekali, sahabat Harapan Baru. Jadi tanpa terasa dalam podcast kita hari ini untuk kita membahas ya tentang serigala di dalam diri ini ternyata begitu luar biasa kalau kita lihat dari perspektif 2 Timotius dalam bagaimana Rasul Paulus menuliskan tentang bagaimana gambaran akhir zaman itu adalah salah satu bagaimana beberapa sikap-sikap kita yang bisa timbul dalam satu karakter serigala di dalam diri kita. Dan tadi Ibu Pendeta juga sudah memberikan satu hal yang baik, pesan yang baik, dan sebagai closing statement tadi juga mengingatkan kita bahwa diri kita ini adalah gambaran Allah. Jadi mari kita hidupkan gambaran Allah itu dalam kehidupan kita yang baik dan benar sehingga kita bisa meredam setiap sikap-sikap serigala kita, atau ketika kita ada di tengah-tengah kawanan serigala itu, kita boleh hadir memberikan kasih dan damai sejahtera bagi mereka. Ya, terima kasih banyak Bu Pendeta Lia dalam podcast hari ini, dan kami sungguh merasa bersyukur dan penuh sukacita karena dalam pertolongan Tuhan kita boleh menyelesaikan podcast ini. Baik, sahabat Harapan Baru, sampai di sini perjumpaan kita, dan semoga ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan sampai jumpa dalam podcast-podcast berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.